Saya record ya. Oke, kita mulai untuk perkuliahan ya. Minggu keempat ini ya. Pertemuan ke pekan keempat. Itu materinya tentang RESTful. RESTful ya. RESTful ini ya. Dia salah satu arsitektur ya. Arsitektur dari web service. Kalian pernah tahu lah istilah web server ya. Kemarin kita mengenal web server, bahkan membuat web server sendiri ya kemarin. Web server sendiri dengan Node.js ya kemarin. Node.js, terus kalian sudah sering pakai web server Apache. Tomcat ada pernah nyoba? Bikin sengiseng gitu, penasaran bikin PHP biasa ya. Kalau Java, penasaran nggak? Java. Java. Nah, web service ya, web service ini eh, merupakan layanan web service. Service itu layanan ya, layanan melayani web service. Tapi untuk konteks web ya, web itu web service ya, web muncul nggak layar saya? Oh, wajah saya ya? Saya muncul ya? Layar saya atau ini muncul nggak? Muncul ya? Di Zoom muncul ya? Oke, web service ya. Web service ini difokuskan ya sebenarnya itu untuk komunikasi antar platform. Ya. Sebenarnya browser ke server iya, itu sebenarnya komunikasi antar platform juga ya. Platformnya mau browser peramban mengakses resource ya, tapi tidak secara langsung ke database melalui server. Nah, web service ini fungsinya demikian. Jadi eh, dia sebagai jembatan ya, jembatan, jembatan untuk transfer data. Bisa membayangin nggak? Fungsi jembatan lah. Jembatan kan menghubungkan dua daratan ya, entah itu laut atau sungai. Kendaraannya lewat itu sejenis atau beragam jenis? Beragam jenis ya. Daratan A, daratan B itu sama nggak spesifikasinya? Beda, pasti beda. Orang yang bangun daratan di sisi A, orangnya beda, skillnya beda, ya kan? Teknologinya beda. Sedangkan di daratan sisi B, ini juga demikian, orangnya beda lagi, teknologinya beda, ya. Idenya bagaimana? Bagaimana agar dua buah daratan ini bisa terhubung, bisa berkomunikasi. Ya. Muncullah ide namanya web service. Ya. Intinya ya tujuan utama adalah bisa menyambungkan data. Pokoknya mengirimkan data, bisa sharing ya data, saling mengirim data. Bisa juga dikatakan ya web service itu semacam RESTful. Itu adalah salah satu bentuk saya sebutnya sebagai konvensi. Tahu konvensi ya? Itu semacam pakem atau aturan dalam komunikasi web service. Bisa bayangin nggak sampai sini? Pakem, aturan. RESTful itu semacam aturan. Aturan dalam mengkomunikasikan data melalui web service. Tahu bedanya web service dengan web server? Web server itu ya satu aplikasi yang berfungsi sebagai server. Ya seperti yang pekan lalu kan kita contohkan bagaimana membuat web server, melayani request dan sebagainya itu ya. Nah, yang web server itu kan yang langsung terhubung ke database kan. Ya narik-narik data seperti itu web server.
web service ini sebagai jembatan. Istilahnya mirip, ya. Tapi secara fungsionalitas beda. Mirip, web server, web service. Ya. Nah, kelebihannya apa web service ini? Jadi kalau jika kalian bekerja ya, dalam sebuah instansi lembaga atau suatu proyek ya, proyek yang sangat besar proyeknya, skopnya sangat besar. Tapi ya di situ menggunakan beragam bahasa pemrograman. Ya, developernya kan banyak ya, pengembangnya banyak, orangnya tidak satu dua orang, bisa 20 10 orang. Masing-masing menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Salah satu alasannya bukan karena oh saya bisanya PHP tok, saya bisanya Java tok, bukan. Alasan utamanya bukan itu. Jadi orang memilih bahasa pemrograman itu lebih dilihat dari sisi fungsionalitas. Memang kan bahasa pemrograman tertentu kan dia lebih unggul dalam sisi ya, mungkin performansnya, kinerjanya, low levelnya, ya seperti itu. Nah, dengan alasan itu mau tidak mau proyeknya ini terdiri atas beragam jenis bahasa pemrograman seperti itu. Itu di sisi back end, ya seperti itu. Kalau di sisi klien juga beda-beda ya. Biasanya kan bikin aplikasi web itu ya sudahlah install apa aja ya gitu kan, pakai PHP ya kan, PHP nanti bisa diakses di browser, selesai. Tapi proyek yang besar ya membuat aplikasi. Saya pernah cerita tentang Bukalapak belum ya? Bukalapak dulu itu jualan sepeda ya kan. Awalnya jualan sepeda, dia bikin web aplikasinya itu monolitik. Monolitik itu artinya dari semua fiturnya itu dibuat dalam satu framework. Istilahnya kita sebutnya frame. Entah itu pakai code igniter atau Y atau Laravel itu ya. Nah, suatu saat ketika trafficnya padat, ngeheng, berat. Framework itu mudah untuk developer, tapi ada sisi lain yang redundan ya dalam mengakses resource. Contoh sederhana, mayoritas framework untuk PHP itu kan modelnya MVC ya, model view controller. Nah, model itu adalah suatu kelas ya di PHP yang dia memappingkan ke dalam tabel-tabel di database. Jadi tidak ada query-query SQL di situ yang nampak di situ. Semuanya dibungkus oleh sebuah kelas. Kebayang kelas ya, kelas objek kayak gitu, kelas. Nah, ada satu terminologi dalam model. Itu istilahnya adalah active record atau bahasa lainnya itu dinamakan sebagai object relational mapping. Itu yang berfungsi memetakan database dengan kelas di PHP. Seperti itu. Nah, ketika ada table ya yang memiliki relasi dengan table lain, entah misalnya has many gitu, apa has many? Masih ingat ya, normalisasi database kan. Jadi contoh ada table mahasiswa dan table prodi. Table prodi itu kan bisa punya banyak mahasiswa kan. Jadi relasinya kan has many. Primary key-nya prodi ID prodi ya, tapi di tabelnya mahasiswa kan ada foreign key ID prodi kan. Nah, misal relasi seperti ini. Nah, ini kalau di mengquery data mahasiswa dan nama prodinya, itu jika dipakai di ORM, itu pakai query bintang. Tahu kan di SQL itu, kalau kita mengquery bintang, artinya kan mengambil semua kolom. Itu juga satu table. Kalau join, dua-duanya kena semua. Kolom di table A dan table B yang di join, itu kan kolomnya kepanggil semua. Padahal kita hanya butuh 3 kolom saja. Ini nama prodi. Saya tidak butuh field lain. Nah, kolom yang tidak perlu ini juga kan makan memori gitu, makan resource, memperberat beban
database. Ya, itu salah satu challenge jika menggunakan monolitik seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang menyebabkan salah satunya mengganggu performa dari servernya Bukalapak. Itu salah satu, sebenarnya ada banyak. Ya. Nah, semenjak ada seperti itu, akhirnya Bukalapak itu membangun ulang aplikasinya, dikonstruk dari awal, tidak lagi monolitik, konsepnya adalah microservice. Microservice itu ya aplikasi gitu, kecil-kecil, tapi berdasarkan fungsionalitasnya. Contoh apa? Bukalapak di halaman depan itu, bayangin lah Shopee lah gitu ya. Shopee kan ada apa ya? Produk yang paling laris gitu ya. Terus bawahnya apa? Recommended product. Terus bawahnya promo gitu ya. Nah, masing-masing fitur ini ya, itu dihandle oleh service yang beda-beda. Bisa membayangkan. Jadi fitur untuk menampilkan produk yang recommended, fitur untuk melihat promo, itu masing-masing di handle oleh aplikasi service-service yang kecil tadi. Ya. Yang kecil-kecil seperti ini tidak harus satu bahasa pemrograman, boleh apapun. Nah, tapi bagaimana caranya agar beragam jenis aplikasi itu tadi ya, kita sebut sebagai service-service ya, bisa muncul di satu halaman layarnya Bukalapak. Datanya bukan data, arsitekturnya beda, pemrogramannya beda, tapi bisa menyatu seperti itu. Komunikasi antar platform ya, platform itu tadi ya, platform itu menggunakan salah satu teknologi dampak sebagai web service. RESTful itu adalah salah satu jenis konvensi untuk web service. Sampai sini paham ya? Teknologi yang melatar belakangi web service ini. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang masih belum bisa membayangkan web service itu seperti apa? Silakan. Mau tanya? Silakan, silakan. Saya tidak akan mengulangi dari awal. Nanti nonton videonya saja ya. Oh iya. Yang lain, silakan. Riki, mau tanya? Ini aplikasi. Oke, setelah ini saya jelaskan. RESTful ya? Ya. Yang lain, yang terkait web service. Web service dulu. Ini nanti jabatan dari database ke Sebenarnya lebih dari itu secara fungsi. Bisa di model seperti itu. Bisa. Oke. Ada yang lain? Ada yang bertanyakan? Sudah cukup jelas? Oke. Nah, kita masuk ke salah satu jenis dari web service yaitu konvensi ya, RESTful. RESTful. REST. Ini singkatan dari Representational State Transfer. Nggak penting ya, singkat panjangan nggak penting. Kita sebut saja sebagai RESTful ya. Ini arsitektur yang sederhana dari sederhana banget ya. Umum ya kayak gini ya, ada klien, ada server ya. Umum ya. Ada klien, ada server. Memang biasanya kalau dijelaskan masalah pemrograman web itu pasti ada klien, gambar awan, server gitu ya. Gambar awan berarti menyimpulkan oh ini internet gitu ya. Saya nggak tahu kenapa internet kok awan ya. Saya belum pernah baca-baca sejarahnya kok kenapa internet disimbolkan dengan awan gitu ya. Mesti ya, kan browsing coba lah. Simbolnya internet itu awan gitu. Apa coba? Saya belum tahu, penasaran aja. Oke, gak penting. Nah, kita lihat di sini ya, REST client. Nah, di sini klien ya. Yang dicontohkan ada dua device. Ya. Ini anggapannya PC ya. Yang bawah ini mobile. Ya. Nah, mobile kok sekilas melihat seperti berarti kan
PC dan mobile ini sama-sama akses browser, misalnya gitu. Tapi sebenarnya konteksnya bukan di situ. PC, ya PC berfungsi sebagai misalnya sebagai dia mengakses melalui peramban browser, Firefox atau Google Chrome macam-macam. Sedangkan mobile ini menggunakan aplikasi yang natif, ya entah itu bikin di apa Flutter, Kotlin atau Java itu ya, aplikasi natif lah. Ya. Nah dari sisi platform itu sudah beda kan. Kalau yang PC ini dia menggunakan browser, sedangkan mobile dia menggunakan aplikasi natif. Ya, sebut saja Flutter lah, gampangnya gitu. Kan beda ya, sudah beda. Cara berkomunikasi juga sudah beda. Nah, dua platform yang berbeda, klien ya, web dan mobile, dia bukan mengakses, ya, mendapatkan resource yang sama. Ya. Mereka mengakses resource dari server. Nah, server di sini REST server, ini bukan server yang kalian bikin yang minggu kemarin. Bukan seperti itu. Nah, server yang dalam hal ini ya, REST itu arsitektur ini, server yang kalian buat kemarin itu difungsikan sebagai backend-nya backend. Iya, backend-nya backend. Ada server yang langsung terhubung langsung dengan database. Itu contohnya server yang kalian bikin itu, Node.js kemarin itu loh, masih ingat ya? Nah, itu tidak memberikan datanya langsung ke klien ini. Datanya tidak diberikan langsung. Kan diberikan langsung kan berarti syaratnya supaya klien bisa ngakses kan berarti bahasa programnya harus sama kan ya. Sama-sama JavaScript lah gitu. Tapi dengan kondisi ini tidak seperti itu. Nah, ada yang namanya semacam istilahnya sebenarnya hanya istilah saja sih. Semacam servernya dari REST. Itu fungsinya dia agregator. Tahu agregator? Agregat ya apa agregat? Nonton bola tahu lah agregat. Bukan. Agregat itu gambar. Apa? Bahkan. Hah? Kok tebakan sih? Agregat. Hasil. Contoh seperti pertandingan bola yang heboh sini sendiri nggak suka bola. Dua liga, ya ada liga, dua liga gitu, dua kali liga. Gitu. Bukan. Contoh sepak bola pertandingan kan home away gitu ya. MU lawan City gitu ya. MU lawan City. Pertama ya tanding di kandangnya City. Skornya draw 1-1 ya. Ya, 1-1. Kandangnya City. Terus tanding di kandangnya MU. Hasilnya 0-0. Secara agregat menang mana? Menang MU. Ada yang tahu nggak alasannya? Ya, betul. Karena gol tandang meskipun hasilnya sama draw, tapi MU berhasil ngegolkan di kandangnya City. Terus main di kandangnya MU, hasilnya 0-0. Itu secara kemenangan menang MU. Nah, agregat itu hasil akumulasi skornya dikumpulkan di total. Itu agregat. Agregat itu pengumpul, pengepul. Mengakumulasikan, menghitung akumulasi agregat. Nah, REST server ini dia fungsinya mengagregat service-service. Ya. Server itu bertindak sebagai service, salah satu service. Kebayang ya? Kalau kita mengilustrasikan sebagai kasusnya Bukalapak tadi, berarti kan servernya tidak hanya satu kan, banyak kan. Nah, yang kalian buat pekan lalu itu hanya sebagai salah satu server. Berarti ada server lain. Klien ini dia tidak mengakses secara langsung server-server itu tadi, tapi dia hanya terhubung melalui satu server, servernya ini gitu loh. Ya. Ada wait nganu enggak ya? Annotate. Oke, nah, jadi gini. Ini server ya, reserver. Nah, reserver ini dia terhubung ke
server. Anggaplah di sini ada 3 server gitu ya. REST server ini dia terhubung ke sini loh. Ini panah bolak-balik ya. Sebenarnya seperti ini gitu loh. Apa yang? Nah, ini yang berhubung ke ke database misalnya masing-masing ini kita sebut sebagai server A, server B, server C. Ini masing-masing fungsinya beda-beda gitu loh. Pernah membuat seperti ini? Belum pernah. Biasanya langsung satu server langsung terhubung database gitu ya. Query data tampilkan di display di browser. Ya, secara sederhana seperti itu. Tapi ketika sudah kompleks ya suatu aplikasi tidak bisa seperti itu. Harus dipecah-pecah. Kecuali kalian kaya raya ya. Pasang server yang high performance gitu ya. Yang harganya itu Elon Musk saja bernafas sudah bisa beli ya. Elon Musk. 2 minggu lalu lihat berita nggak? Salah satu tahapan milestone dari Elon Musk pencapaiannya terkait SpaceX. Waduh, nggak ikuti. Masa kecil kan nonton peluncuran roket gitu kan. Pernah tahu ya? Roket dilepas kan ada pendorongnya, boosternya. Boosternya diapakan? Dilepas gitu kan. Terus jatuh ke laut gitu ya. Roketnya ke atas. Elon Musk, SpaceX-nya itu pertama, milestone pertama, dia itu boosternya itu kembali ke perahu, ke pangkalan. Ya. Milestone yang kedua yang baru ini, boosternya itu kembali ke titiknya roket itu berangkat. Jadi kembali dicepet gini, track gini. Asik gitu. Ini berapa juta dolar itu satu booster. Yang lainnya dulu kan dibuang. Yang ketar-ketir NASA ini. Asik ya. Kok bisa ya? Orang gila itu Elon Musk itu. Orang gila tapi uangnya banyak ya. Nggak takut gagal ya kalau punya banyak uang ya. Nyoba gagal ya, bikin lagi. Nyoba ya, bikin lagi. Komputer kebakar ya beli lagi gitu ya. Masih ya. Oke, yang penting skip. Nah, Konti mau. Oke, server ini ya. Ini arsitektur ya. Kalau yang ini arsitektur dari sisi REST-nya. Ada REST server dan REST client. Itu. Nah, di sisi sini ya ada orang ya, ada manusianya. Itu ya. Sampai sini kebayang terkait REST ya. Nah, lalu apa data yang dikirimkan? Ya. Kalau query SQL kan hasil datanya berupa array. Array kan ya tergantung parsing dari bahasa pemrogramannya gitu kan. Tapi kalau lalu kliennya pakai salah, apa mungkin Flutter itu bisa langsung terhubung ke SQL? Iya caranya. Bisa nggak? Flutter langsung connect to MySQL, ada query SQL di Flutter. Ada nggak? Nggak ada. Langsung query ke SQL. Nggak mungkin. Nah, bagaimana datanya ngambilnya? Biasanya kan pernah nyoba nggak? Ya, yang ambil course-course mobile itu pernah nyoba. Flutter tapi terhubung ke suatu mengakses data luar, resource luar. Pernah nggak? Pernah? Hah? Belum Lah, sampai mana mobilenya? ambil mobil bangkit baru PSMP aja REST API-nya? Sampai mana? testing data Fetching data. Dari mana? Iya, iya. Kan sesuatu URL gitu kan. ya. Nah, itu dari mana? URL-nya. Oh nggak bisa Satu website gitulah. Ya. ya. Datanya dalam bentuk apa? JSON. Ya. Itu REST itu menggunakan standar format. Ya. Format JSON. Kenapa JSON itu gampang? Soalnya dia kan string kan sebenarnya. JSON string tapi yang terformat gitu. Bukan simbol. Fleksibel. Bisa nyimpen objek dalam Ya, bukan objek. Sebenarnya itu string. String tapi diformat sedemikian rupa. Ya, ya ada parentesis apa? Kurung kurawal. Ditata sedemikian rupa. Ya. Tapi kalau dilihat itu sebenarnya string panjang gitu.
Ya. Pernah lihat bentuknya JSON nggak hasil API-nya itu? Kalau dilihat dari aplikasi kan dia bagus ya bentuknya hierarki gitu kan. Ada semacam tree gitu kan. Wah, apa tree pohon hierarki ya, itu hierarki gitu kan. Tapi sebenarnya itu sudah di bahasa saya itu sudah di pretty print, nah, pretty print. Di print yang cantik. Kalau tidak kalian print yang cantik, itu sebenarnya string, satu baris string gitu. Itu karena dia sudah diformat dengan format JSON. Sebentar, JSON ini kepanjangan apa? Kepanjangan dari mana? Ini nggak penting ya, pokok JSON. Ya. Formatnya umum. Yang umum dipakai itu XML dan JSON. Nah, ini tergantung, sebenarnya ini bahasa lah. Bahasa ngomongnya, kita bisa berkomunikasi dengan orang asing ya, menggunakan bahasa Inggris. Nah, istilahnya JSON atau XML ini adalah format bahasa yang disepakati. Gitu. Oh, nggak salah, ASEAN gitulah ya, ASEAN. Oke, kita ngomongnya kalau ada forum internasional kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Coba kalau masing-masing pakai bahasanya masing-masing. Kalau Indonesia saja lah, ketemu orang Sunda, orang Jawa, bahasanya sudah beda gitu. Bagaimana komunikasi itu bisa tersampaikan kalau bahasanya beda-beda? Ya harus distandarkan, disatukan, pakai pakem bahasa Indonesia gitu loh. Ya, sama, RESTful itu juga seperti itu. Pakemnya bisa pakai JSON atau XML. Tapi yang umum dipakai itu yang mudah dibaca, enak dilihat itu JSON. Saya jujur belum pernah memakai XML untuk REST. Ya. Tapi untuk JSON pasti bisa dipakai kalau saya membuat sesuatu seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi terkait ini, REST. Menjawab, Nopal? Menjawab yang antum tanyakan tadi? Belum? Kita akan tanyakan lagi kalau masih bingung. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Cara memformat JSON? Ya, nanti saya contohkan. Cara format. Gampang kalau di PHP ada script namanya JSON encode. Nah, itu sudah jadi bentuk apapun objek atau array sudah otomatis terformat sebagai JSON. Nah, biasanya itu yang diformatkan array ya, array. Kebayang nggak ya array ya? Array diformat dalam bentuk JSON. Itu artinya array-nya itu dijadikan string yang terformat dengan JSON panjang. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Itu sebetulnya kayak istilah buat arsitektur yang REST. Facebook. Saya nyebutnya sebagai konvensi. Aturan. Aturan. Standar, aturan dalam berkomunikasi dalam hal web service. Sebenarnya web service itu ada banyak. Selain RESTful itu ada selain RESTful itu ada ini RESTful ya. Jenis-jenisnya. Ada RESTful yang umum sekarang itu RESTful. Zaman saya dulu waktu S1 itu menggunakan web service namanya XML RPC. XML. RPC itu kepanjangan singkatan dari Remote Procedure Call. Remote Procedure Call. RPC. Ya, data yang dikirimkan untuk XML pastinya. Tapi ada satu lagi namanya SOAP. Ini simple Object Access Protocol. SOAP. Ada yang lain lagi. Tapi yang pernah saya mainkan ini tiga ini. RESTful, XML, RPC, dan SOAP. SOAP ini pencetusnya adalah Microsoft. SOAP. XML RPC ini web service jadul. Data yang bisa dikirimkan hanya data primitif. Ya, data primitif. Jadi kalau JSON kan ya format string kan pasti pendukung apapun disetringkan kan bisa dikirim untuk kemana-mana gitu kan. Tapi kalau XML RPC yang dikirim hanya format primitif dan itu harus dipatuhi antar klien.
antar bahasa pemrograman yang dipakai supaya bisa mengirim XML-nya. Formatnya integer ya integernya berapa bit ya bitnya harus sama. Kalau di kalian pernah nyoba bahasa Pascal nggak? Pascal, Delphi atau apa ya? Oke lah. Pernah tahu istilah integer 64 bit, integer 32 bit, 16 float dan double. Oke. Float dan double itu kan panjang bitnya udah beda ya. Di XML RPC juga demikian. Bahasa Java kan ada float double juga ada yang nggak pakai float ada nggak? Tapi rata-rata ada ya. Semua program yang ada float ada double ya. Nah itu bitnya beda. Integer juga ada demikian. Integernya itu ada yang beda-beda panjang panjang bitnya. String di bahasa pemrograman Pascal atau Delphi itu harus dideklarasikan panjangnya. Tidak bisa bikin string terus panjangnya dinamis gitu nggak bisa. Jadi stringnya itu semacam array of char. Tahu char? Char kan tipe data karakter satu karakter A, B, C itu namanya char. Satu karakter dulu namanya char. Nah, kalian menyimpan data dalam bentuk char A gitu ya. Char nama variabel sama dengan A gitu ya. Dengan string nama variabel A itu kapasitasnya udah beda di memori. Beda ukurannya. Lebih sedikit char. Apa ya? Ya karena gara-gara sekarang itu memori RAM itu murah, jadi nggak mikir itu kan. Dulu orang ngoding itu mikir memori, efisiensi memori. Loh, RAM lo berapa? 16 KB. Ayo, 1 mega itu sudah sangat besar waktu itu. Sekarang 16 giga murah ya. DDR3 lah, PC untuk PC berapa? Saya kan 200.000 udah dapat ya, 8 giga kan. Bekas masih bagus. Kalau RAM kan bekas nggak masalah kan. Tinggal digosok pakai pensil penghapus sudah clear lagi, diincapnya tidak ada bunyi titit itu berarti oh aman gitu kan, murah kan ya. Nah dulu wah luar biasa, makanya ngoding itu tidak boleh ngasal. Kalian pernah main game tahu Game Boy Advance, gamenya Nintendo, Atari Super Nintendo, Nintendo tahu ya? Punya, pernah punya, tahun berapa punya, pernah main. Oke, game-game dulu itu ketika kalian main game itu kan ada caranya kalian bikin yang game yang basisnya karakter adventure gitu. Kita nulis nama karakter ya. Itu dibatasi cuma 8 karakter. 8 karakter. Bayangin coba. Kalau sekarang kan luas ya. Ya panjang lah. Meskipun dibatasi tapi kan luas. Bahkan sekarang bisa masukkan simbol kan. Ikon aneh-aneh. Dulu dibatasi. Itu memori itu luar biasa waktu itu. Kayak gitu. Nah, XML-RPC itu karena zaman dulu ya dia datanya primitif gitu. Kalau RESTful sudah modern, apapun dikirim dalam bentuk string melalui protokol HTTP. Kalau XML sih protokolnya bukan HTTP, beda. Protokol apa bedanya jalurnya? Ada lagi protokol FTP ya untuk aplikasi chatting. Yahoo Messenger pernah? Coba. Ya, kan punya Gmail, Gmail nggak? Yahoo Mail nggak punya. Lahir langsung Gmail itu. Hah? Yahoo pernah punya bikin email atau Yahoo Messenger chatting itu? Kan dulu 2007 itu ngetren ya chatting. Sebenarnya ada yang lebih jadul lagi namanya MIRC. MIRC itu MIRC. M-nya itu messenger ya, tadi. IRC Internet Relay Chat. Ini masih dipakai sampai sekarang. Biasanya itu hacker-hacker itu komunikasinya lewat ini. Hacker-hacker. Ya forum-forum aneh-aneh lah. Itu masih pakai MIRC. Kalau mau nyoba silakan. Tapi tampilannya aduh banget.
Coba aja kalau semoga masih hidup ya MIRC ini. Orang-orang lama itu yang apa yang geek gitu, nerd itu, tahu nerd ya? Orang-orang geek itu masih masih pakai MIRC. Itu maksudnya. Ya, RESTful. Ini contoh-contoh jenis dari web service. Nah, RESTful itu salah satunya. Protokolnya seperti itu. Oke, sampai sini gampang ya. Oke. Ini mantingan ikut gak ya? Udah ikut ya? Oh, enggak anak mantingan. Ya wis. Tak suruh join. Mungkin bicara balik yang tadi. Nah, stop. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke prinsip-prinsip dari RESTful. Nah, yang pertama adalah stateless. Apa itu stateless? State itu status ya, status. Stateless ya. Nah, stateless ini itu status dari setiap request tidak disimpan. Apa maksudnya? Ada yang paham? Stateless ini. Levelnya menyimpan permintaan dari klien, jadi meminta udah hilang kan? Iya. Gitu. Ya, seperti itu. Secara prinsip seperti itu ya. Stateless. Terus, ya, REST ini dia menggunakan protokol HTTP request ya, yang terstandar. Ada get, post, put, delete. Sebenarnya ada banyak, tapi yang umum dipakai hanya 4 ini. Kalian browsing saja nanti jenis-jenis yang lain apa saja terkait HTTP request metode seperti itu. Nah, resource-nya basisnya URL ya. Kalau yang mencoba REST API pasti disuruh ngasih URL ini kan. Nanti tiba-tiba dikasih respon berupa JSON gitu kan. Berupa JSON, tinggal apa? Di Flutter-nya tinggal parsing JSON-nya aja. Pasti kayak gitu. Ya, REST. Nah, ini yang paling keren di sini ya. Yang saya contohkan tadi gambar ya. REST ini sistemnya bisa berlapis. Paling gampang yo servernya terhubung ke database, ke server langsung. Tapi bisa dibikin kayak tadi. Server dia terhubung ke server yang lain seperti itu. Ya tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Nah, di sini ada terminologi load balancer. Ada perantara. Nah, perantara di sini sifatnya sebagai middleware. Ya, middleware. Baru mendengar istilah middleware. Baru sudah sering middleware. Yang lain malware. Nah, ya. Jadi middleware ya, middleware. Ini dalam konteks web service ya. Dia fungsinya seperti satpam di Unida. Tahu kerjanya apa? Apa? Iya, bisa betul masuk. Iya, minum kopi. Ya, yang kerja yang normal. Apa kerjaan dari middleware? Caranya gimana menjaga keamanan itu? Oh, middleware, itu apa? Middleware. Oh, itu main middleware kok tiba-tiba. Secara fungsi dia mirip satpam. Contoh sederhana, kalian mau keluar kampus, izin toh, menyerahkan kartu nggak? Iya. Ya. Apa fungsi kartu itu sebenarnya? Identitas. Lah, maksudnya identitas itu untuk apa, menunjukkan apa sih kartu itu? KTM itu apa sih sebenarnya fungsinya? Identitas mahasiswa. Terus bedanya dengan KTP apa? Menandakan bahwa kita masih sama. Iya. KTM bisa bahwa kalian itu masuk Unida. Yang boleh keluar masuk Unida itu ya orang yang punya KTM dan fotonya sama dengan wajah orangnya. Middleware juga demikian. Yang boleh keluar masuk ya ke server
dari klien itu hanya yang sudah diizinkan, yang punya KTM, bahasa seperti itu. Jadi data yang masuk itu pasti membawa KTM. Ya. Biasanya kayak gitu. Dicek oleh middleware. Oh, kamu nggak punya identitas, ditolak, dipotong koneksinya, di-cut, gitu. Jadi nggak sempat data itu masuk masuk ke backend, sudah dipotong. Nah, itu salah satu middleware fungsinya. Selain itu, dia mengatur lalu lintas, ya kan? Misal pas ada wisuda gitu ya, mobil banyak kan. Biasanya ditutup kan pintu utama ini. Masuknya lewat pintu selatan. Itu fungsi middleware, ngatur lalu lintas. Atau bahasa kerennya apa? Load balancer. Tuh middleware. Bisa berfungsi seperti itu. Wujudnya apa ya? Macam-macam wujudnya middleware. Ya, kalian bisa bikin middleware sendiri bisa, atau beli yang sudah jadi juga bisa. Ya, umumnya middleware yang sudah terstandar, mereka sudah terstandar. Kebanyakan pakai ya JSON gitu yang datanya keluar masuk. Cuma ada standarnya, harus bisa didefinisikan sendiri model autentikasinya atau otorisasinya seperti itu. Oke ya, ini tadi sampai sini ya. Oke, kita istirahat sebentar ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke salah satu library ya yang sering digunakan untuk REST server, namanya Express.js. Untuk definisi deskripsi silakan dibaca sendiri ya. Sekarang buka terminal kalian. Silakan bikin directory, terserah apapun ya. Nama filenya dikasih, bikin file di dalamnya dengan nama sembarang wis. server.js. Penting ekstensinya .js ya. Nah, saya sambil ceritakan sekilas ya. Express.js ini ya, dia berfungsi ya, sebagaimana yang dijelaskan di awal, sebagai server, REST server, bisa sebagai middleware juga bisa, terus dia menyediakan bentuk formatting data, JSON support ya, seperti itu, Express.js. Oke, buka, silakan buka, sudah. Ada yang nggak bisa buka terminal? Master 6 kudu iso harus terbiasa pakai terminal. CMD wes, CMD. Kalau nggak tahu terminal terus lagi. Semuanya jam toh? Ya, Oke. Bisa share screen kalau ada trouble, silakan langsung share screen ya. Silakan langsung share screen. Sudah buka terminal? Sekarang pindah direktori ke dalam direktori yang kalian buat. CD. Kalau ada yang bingung, silakan langsung share screen. Nggak usah malu-malu.
Yang kesusahan atau kebingungan, silakan share screen. Aman semua? Ada yang kesulitan? Aman? Yang bingung langsung share screen ke depan aja. Share screen dari Zoom-nya. Oke, bisa langsung share screen. Atau ini, mau raise hand dulu, silakan. Raise hand dari Zoom-nya. Nanti saya izinkan untuk share screen. Bentar. Ini aja, share screen aja, Pak. Yang kesusahan biar share screen di sini. Share screen aja. Soalnya yang lain biar tahu gitu loh. Itu bikin directory terus di dalamnya ada file JS. Enggak apa-apa, enggak apa. Di share screen saja. Share. Raise hand. Siapa? Farhat. Ya, wes. Silakan share screen. Ya, share screen. Yang lain biar belajar juga gitu loh. Oke. Apa ini? Oh, itu bikin di situ. Loh, bikin folder server.js. Foldernya Folder namanya server.js. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak masalah, nggak masalah. Bebas. Terus buat file di dalamnya folder itu. Yes, klik kanan new dokumen bisa. Kalau di Windows sih gimana perintahnya? Pakai touch bisa, touch. manual. Oh yes, manual nggak apa-apa. Oke. Kalau gampang ikut dari itu. Masuk di dalam. Oh, kode. Oh, VS Code ya wes. Kode.js. Oke. Index.js ya wes. Oke. Yang lain sudah seperti ini. Udah ya. Oke. Sekarang kita override. Oke, lihat depan ya. Di layar sekarang ya. Sekarang install ya. Di sistem masuk ke directory, ketik ini ya, npm spasi install spasi express. Ada yang mau share screen? Silakan. Lihat lagi. Yang lain? Aman? Siapa yang mau share screen? Ini ya. npm spasi install spasi express. Nopal. Entar. Share lagi, Pak. Ah, oke. Buka terminal. Oh, terminal di situ. Ya, nggak apa-apa. Ya wes. Penting bisa. npm install AGI. Ya wes, kode ae.
Enter. Pastikan terhubung internet ya. Oke, sudah. Yang lain sudah seperti di layar. Ada folder node modul kan itu? Ada? Ada? Ada ya? Oke. Stopen Pak, lihat depan sekarang di layar. Oke. Harusnya ada direktori ini. Ada beberapa file kan, setelah kalian ketik npm itu ada package.json, package.log, package.log.json dan seterusnya. Nah, package.json itu file indexing ya, yang berfungsi untuk sebagai list library yang sudah diinstal di project ini, ya, project itu. Package.json itu indexingnya dari Node.js, npm, sorry, bukan Node.js, npm seperti itu. Nah, ketika install pakai perintah npm itu akan membuat direktori ya, namanya node modules. Kalau dibuka isinya banyak sekali, ya, panjang, ya. Ya. Nah, nanti kalau kalian misal ngirim kode kalian ini ke GitHub, usahakan direktori node modules itu di-ignore di git-nya. Seperti ini ya. Dimasukkan git ignore supaya tidak ke-push ke git. Ya. Karena itu file tidak penting, bukan tidak penting sih. Itu bisa diinstal di masing-masing mesin. Tapi tidak perlu diupload di git. Yang penting yang diupload itu adalah ini, package.json-nya. Ya, yang di-ignore cukup direktori ini. Ya, oke ya. Sekarang kita kembali lagi. Silakan ini ya. Saya itu di file yang kalian buat tadi ya, terserah apa yang namanya, entah itu index.js, copy paste saja ini. Ya, copy paste seperti ini. Copy paste. Stay. Silakan dicoba. Nopal ini ya, nopal share screen ini. Oke, ya. Seperti ini. Kalau sudah, ketik perintah node spasi nama file tadi. Saya tekan enter. Nanti kalau berhasil ada perintah, bukan perintah ya. Text server is running on http bla 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 bla. Ada yang error? Ada yang trouble? Tidak sesuai ekspektasi? Ada? Tidak ada ya? Belum, aman ya? Nah, jika sudah, silahkan buka browser. Ketik localhost -2 3000. Seperti ini. Harusnya seperti ini ya. Bisa ya? Benar? Jalan ya? Oke. Hah? Share screen, share screen, share screen. Stopan, Pak. Share screen, Pak. Share screen. Belum mau save filemu. Save. Coba jalankan lagi, ketik bawahnya. Enter. Nah. Oh, visual code-mu jelek ya, nggak bisa auto save ya. Oh, tapi bisa ya? Bisa auto save? Ya tanya yang bisa auto save ya. Stop. Saya ini selama ini ngoding ya, itu tangan saya sudah refleks auto Ctrl S. Ngoding, Ctrl S itu sudah otomatis di luar kesadaran itu.
ya apapun lah editornya itu otomatis Ctrl S. Iya. Kalau editornya Flutter auto save atau Kotlin. Kebiasaan itu kan ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi harus dilatih refleks. Sama seperti auto save tetap Ctrl S tangan itu. Tangan S itu otomatis jentik ya jentik. Clicking sudah pegang Ctrl S sudah otomatis. Oke, sudah bisa. Sudah bisa ya. Saya tak share layar saya. Oke, yang kalian buat barusan itu ada di ya. Nah, yang ini ya. Oh, penghapus. Si. Spotlight. Nah, iya. Kan sederhana sekali ya JavaScript ya. Node.js. Ini contoh dari memanggil require ini ya importnya untuk express-nya ya. Ini objek express. Biasanya ini nama variabelnya app ya. Sebenarnya sembarang namanya. Nah, app ini dia mendukung library dan ini ada get. Get ini adalah function ya, functionnya dari express ya, yang berfungsi untuk menghandle request dalam bentuk get. Ya. Jadi browser itu default request-nya adalah get. Buktinya apa? Buka browser kalian bisa muncul hello world kan. Nah, sekarang di iseng-iseng aja. Get-nya ini kalian ganti dengan post. Get yang ini. Coba aja, ganti post aja. Post, terus running-nya tadi di stop dulu, Ctrl C, terus di run lagi. Save, jangan lupa di save. Ya, get-nya diganti post. Ada mau share, coba. Selain Nopal, yang lain-lain silakan. Siapa? Siapa? Adimas? Mau share? Gak apa-apa, share screen aja. Ya, silakan. Siapa? Adimas, share screen. Gak apa, biar tahu. Siapa Adimas? Ayo, Adimas. Gak apa-apa, share screen saja. Share screen biar teman-teman lain juga tahu. Share screen. Ya, share screen, share. Share, klik tombol share. Nah, gitu. Adimas. Ganti pos ya, sudah ya? Sudah ya? Oke. Ini running node-nya di stop dulu yang bawah. Ctrl C. Ctrl C. Terus ketik panah atas. Atau ketik lagi lah, node spasi indeks ya, apa ya? Node spasi index.js dot titik. Ya, enter. Jret. Oke, sekarang buka browsernya. Refresh. Cannot get ini. Apa artinya? Ini membuktikan bahwa default request dari browser itu adalah get. Sedangkan express yang function tadi itu hanya menerima dalam bentuk post. Ya. Saya coba tadi Mas kembali ke kode tadi. Nggak, saya pakai layarmu saja lah. Oke, saya nggak ada pensil ya. Saya nggak bisa orat-orat ya. Aduh, apa ini? Ya wes, stopen wes, stopen. Saya nggak ada apa pensilnya di sini. Saya mau ngoret-ngoret. Oke, nah ini saya jelaskan sedikit saja. Apa sih makna di sini ya di pensil annotate. Nah, tadi kan ada get ya, yang awal get terus ini post. Oke, kita kembali lagi ke get ya. Nah, di dalam fungsinya get ini ada beberapa parameter ya. Parameter pertama ini ada petik terus slash gini ya. Terus yang kanan ini kan fungsi callback ya, standar ya. Callback, request, respond. Fungsi callback isinya request dan respond. Yang penting itu di sini loh, di sini slash. Slash ini adalah routing ya, routing.
routing. Aduh, routing. Slash tadi ya di app get gini kan ya. Ini ya. Request rest gini kan. Ya. Ini fungsinya adalah sebagai routing. Routing. Ya, routing. Routing request-nya. Jadi ketika kalian ngetik http localhost titik 2.3.000 itu sebenarnya mengakses routing slash ini, routing ini. Ya, routing itu. Kita contohkan. Get-nya tadi, hello-nya itu slash-nya ditambah ini. Ini ya. Coba. Sekarang dicoba. Tambahkan slash hello. Seperti ini. Slash hello. Ya. Setelah itu node-nya dimatikan lagi, Ctrl C, terus di run ulang node spasi nama file kalian. Ya. Silakan Alip, coba Alip share layarmu. Loh, kok senyum share? Alip, nggak apa-apa share aja. Loh, nggak apa-apa share. Share pokoknya. Alip, share aja, tinggal klik tombol share aja loh. Oh, enggak bikin laptop terbakar itu share screen. Enggak meledak kok, tenang aja. Bagaimana? Enggak usah pakai VS Code, pakai Notepad aja. Terus gak ada alasan kon. Hah? Terlanjur apa? Loh, lah yuk kan ngeditnya pakai Notepad bisa toh? Hah? Dwiki coba Dwiki layarmu Dwiki. Alvin, coba share Alvin, punya Alvin. Share screen, silakan Alvin. Oke. Nah, sudah hello gitu ya. Sudah di restart tadi servernya? Sudah ya. Sekarang buka browser. Ketikkan localhost 3000. Lari di refresh. Ini aja, di refresh. Sebentar. Tadi apa? Metodenya masih post. Metodenya tadi. Kita atau post punya pin. Oh, udah get ya, wes. Oke. Kembali lagi ke browser. Oke. Cannot get ya? Cannot get slash ya. Nah, sekarang 3000 setelah 3000 kasih slash hello. Coba di browsernya situ ya. Slash hello. Enter. Kayaknya notemu belum di ini notemu di ini nih. Oke. Ctrl C di situ Ctrl C. CC. Oke. Fresh. Nah, ini namanya routing ya istilahnya. Jadi yang di slash atas itu routing. Ya, bisa bayangin? Bisa ya? Oke, nah, itu routing namanya. Oke, terima kasih, Apin. Oke, silakan stop. Lip, sudah belum Lip? Masih install VS Code? Jabang bayi, ya Allah. Oke, ini tadi terkait routing ya. Routing yang pertama tadi kita sudah belajar get, terus routing ya. Ada pertanyaan terkait ini. Gampang ya. Sudah bisa bikin web server ya. Cek gampang ini. Nah, tadi kan kita ngasihnya pakai browser ya. Nah, sekarang kita masuk ke mensimulasikan bagaimana request
sebagai klien melalui suatu tools namanya curl, curl, ya, curl. Curl. Cara instalasinya bagaimana? Curl tidak usah diinstal, itu sudah ada di terminal kalian. Cara membuktikannya seperti ini. Aku nanti kira sudo web week 4. Thread. Saya jalankan dulu ya node usernya. Jalan node-nya. Nah, ngeceknya begini. Call min h thread. Nah, kalau sudah seperti berarti sudah ada. Ketika ada curl min h. Nah, c c URL c URL. Call. Ketik aja call min h. Ini ya. Call min h. Teks seperti ini di terminal kalian. Ya. Muncul seperti ini? Tidak muncul? Tidak dikenali? Share screen Dwi. Silakan Dwi, share screen. Tadi saya baca-baca itu Windows itu sudah Windows 10 setelah versi berapa itu sudah ada. Kalau harusnya. Lo jangan dari situ. Dari TMCMD kok TMD. Bukan, saya nggak tahu ya dari situ bisa nggak ya? System collection. Atau ini curl min help. Curl min help. Coba buka CMD sih. CMD bisa. Coba. Bukan dari situ, dari CMD bukan. PowerShell. Jangan jadi PowerShell. Windows R, ketikkan Windows R, Windows R. Windows R. Windows R. Nah, ini yang curl. Min H, enter. Nah, PowerShell aneh. Bukan dia nggak akses komennya ini ya berarti ya. Windows ya. Dia punya komen sendiri ya. Yang dikenal sendiri. Ya sudah, nggak usah pakai terminal aneh-aneh ya. Pakai. Kalau yang PowerShell-nya oke lah buat ngeran node-nya ya. Tapi untuk simulasi curl-nya di CMD aja ya. CMD natifnya, bawaannya Windows loh ya. Bukan PowerShell, bukan yang lain ya. Alif, bagaimana wajahmu menunjukkan keanehan ini? Close Dwi. Ayo, Alif baru share screen, Alif. Dari tadi senyum-senyum mencurigakan. Alif, saya ingin lihat layarmu, Alif. Ayo, Alif. Zoom-nya pakai HP. Nggak punya Zoom. Hah? Nggak apa-apa. Tujuannya sangat Zoom itu supaya saya bisa ngelihat layar kalian tanpa harus jalan ke sana. Farel, tuh. Share screen. Senasib, lagi install Visual Studio. Ya wes, lanjut. Kalau itu ya fungsinya, aduh Zoom putih. Curl ya, curl ini adalah tools terminal ya, untuk mencoba HTTP request. Sebenarnya apa sih yang dikerjakan curl itu ya? Itu sebenarnya di sini loh. Curl ini di mana ya? Network. Nah ini loh. Kalau kalian buka browser ya, itu kan ada request ya, kayak gini lah. Nah sebenarnya curl itu mensimulasikan request seperti ini. Ya yang dikerjakan browser itu sebenarnya ya isinya kalau kayak gitu. Untuk request ke suatu server itu lewat curl itu. Nah, kita mensimulasikan ini ya. Nah, kan coba di sini ya. Ini kan server saya udah jalan ya.
saya mencoba ya. Curl min x http / localhost 3000. Ya udah salah. Apa ini? Apa ini punya aku ini? Benar itu. Saya apa yang salah? Oh, sorry. Metodenya. Metodenya get. Nah, ini ya. Metode X itu parameter apa di sini? Kita baca ya. Kok tidak ada X ya? Nggak ada ya? X itu kayak tipe metodenya ya. Nah, gini ya. X get terus spasi URL-nya kemana? Kita coba aja, silakan dari terminal ya. Ketik kalau min X-nya besar atau kecil ya? Coba tak kasih kecil bisa nggak ya? Oh kecil nggak bisa, harus X-nya X besar. X-nya besar, X besar, spasi get-nya kecil bisa nggak ya? Oh get kecil nggak bisa, get-nya besar. Ya besar, tulisannya besar gini. Get. Terus ke URL servernya. Ya, muncul apa di layar kalian? Hah? Share screen nol. Alvin, Alvin, share screen. Nah, coba call min x get-nya. Oh, tadi kan apa? Yuk, apa routingnya apa punyamu? Hello kan? Ya, berarti call get-nya coba-coba masuk klikan CMD-mu. Panah atas, panah apa? Keyboard atas supaya ngecek history perintahnya. Panah atas. Panah atas di nggak bisa ya panah atas ya. Klik di situ, CMD-nya diklik situ. Nah, oh silakan. Panah atas, panah atas. Nah, kembali deh panah bawah. Nah, slash, kasih slash di situ. Slash hello, enter. Nah, sama ya seperti tampilan di browser tadi ya. Kalau yang eh, di tampilannya Alvin ini yang atasnya itu kan sebenarnya kan HTML code juga ya, ya kan? Kode HTML ya. Padahal di server kalian tidak ada ini kan nggak ngetik untuk ngerender HTML, head, meta, title itu nggak ada ya. Tapi kok muncul seperti itu? Ada yang tahu kenapa itu? Alip, apa Alip? Ada masih belum. Ariel mana? Ariel apa ya? Ada yang tahu lah kenapa? Kok tiba-tiba waktu ada error yang Alvin tadi bukan error sih, iya requestnya itu cannot get di sisi servernya Alvin itu kan tidak ada menampilkan itu kan tag-tag HTML ya. Tapi kenapa ketika terjadi kesalahan request itu muncul tag HTML-nya? Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira kenapa ya? Hmm, Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Oke, kita coba yang cara yang lain. Terima kasih Apin. Saya mau share. Nah, yang di kasusnya Alvin tadi itu ya, itu header ya, headernya itu adalah bentuk HTML. Sorry, bukan header. Content type ya, content type ini ya, content type, type-nya
Itu tadi adalah application HTML, ya, seperti ini. Itu tadi adalah respon dari Express.js, ya, ketika routingnya tidak dikenali, Express ngasih respon seperti tadi. Ya. Nah, sekarang kita modifikasi eh, Express kalian, ya, untuk memberikan respon berupa JSON, dalam bentuk JSON, ya. Nah, perhatikan yang paling penting, tambahkan ini, ya, di bagian deklarasi variabel up-nya ditambahkan satu baris script, baris nomor 4 ini, ya, di sini. Tambahkan app.use dalam kurung express.json. Ini fungsinya adalah agar app ini dia hanya memberikan respon berupa JSON. Ya. Jika sudah, ya. Terus di dalam routing get kalian copy kode ini, ya, sampai ini, ya. Di copy. Copy ini. Ini silakan copy dulu, setelah itu dicoba. Routingnya tadi kan kalian pakai hello, ya. Dihapus saja hello-nya. Diisi defaultnya, ya, slash gitu, ya, slash saja dikembangkan awal, tipe metodenya get, ya, terus di dalamnya ini di copy paste, ketik aja. Saya mau pakai var boleh, let boleh, cons juga boleh untuk deklarasi katanya, ya. Oke, di sini, ya. Oke, jika sudah, silakan dicoba curl-nya, ya, di sini, ya. Curl min x besar get http localhost 3000 seperti ini, ya. Terus coba enter. Nah, responnya harusnya seperti ini. Kode 200 status oke. Message-nya hello world. Ada yang tampilannya beda, error. Silakan. Mau share screen. Ada yang berbeda? Gimana, Lip? Oh iya, silakan, silakan. Hah? Yang gimana? Berhasil? Berhasil punya mulik? Hah? Oh, lah ya, sudah muncul ini. Curl-nya sudah dicoba. Ada yang gagal? Ada yang gagal? Farhat? Aman? Muncul, ya? Berupa string, ya? JSON, ya? Nah, ini yang saya bilang tadi, ya, JSON sebenarnya string. Bedanya, dia di formatnya di format akhir ini, terus di dalamnya kasih ada koma. Sebenarnya kalau dilihat sistem dia ini adalah string, teks, ya, string, ya, itu, ya. Halo, ya. Nah, ini saya tunjukkan. Ada yang tahu alasan saya ngasih format bentuknya seperti ini? Harusnya kalau ingat materi pekan lalu, saya bisa jawab. Apa? Kenapa saya ngasih respon tidak langsung di Word saja, tapi tak bentuk seperti itu? Yang tahu? Kita berhasil. Ada yang lain? Oke. Apa alasannya? Ada. Apa alasannya? Kira-kira mereka ya? Misalnya nggak tahu itu kan perasaan tuh. Nah, nggak. Ada alasannya ini kenapa bentuknya seperti itu. Kenapa responnya ini seperti ini? Ya, responnya kenapa seperti itu? I. Hmm? Bukan master objek. Isinya, iya.
Bentuknya ada mode status message. Oke. Pekan lalu kan saya menunjukkan ini kan HTTP response code kan. Nah, ada kode 200 sekian, 300, 400, 500 sekian. Kode 200 apa artinya? Yo, berhasil. Berarti berhasilnya itu begini. Klien melakukan request dan hasilnya itu sesuai ekspektasi klien. Kliennya mesti aplikasi ya. Muncul 200 berarti kan oh oke, berhasil, tidak ada masalah. Nah, ketika kan membuat suatu API ya, API, Application Programming Interface ya, API, entah itu pakai REST atau yang lain, kita konteksnya REST ya. Selalu kasih respon seperti ini. Ya. Kasih kodenya apa, statusnya apa. Itu harus ada. Memang ini tidak tertulis ya, dimanapun itu tidak tertulis, tapi harus dikasih tahu. Ya, ketika ada request seperti itu. Harus ditulis. Ya. Tentunya JSON ya. Tapi kalau kita salahkan requestnya ya. Misal tes ini ya. Ini gimana hasilnya? Ya, sama ya. Ini kesalahan request, tapi yang render itu express-nya. Seperti itu. Itu tadi terkait mensimulasikan request dari GET. Nah, berikutnya kita mencoba mensimulasikan request dalam bentuk POST. Ya. Kalian ubah dulu server kalian, di stop dulu ya. Stop di sini, stop, Ctrl C, node servernya, tambahkan ini, karena kita nge-script di sini, bikin script baru di bawahnya ya, di bawahnya APK tadi ketik seperti ini ya, POST. Kalian silahkan kasih nama apapun ya. Request, REST gini. Ya. Di sini misalnya kita kasih nama kirim ya, atau kalian copy paste saja yang ada di GitHub ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Ya. Copy aja ini. Ya. Jangan lupa di save. Save. Setelah itu jalankan lagi node servernya. Ya. Nah, kita nyoba mensimulasikan request post. Jadi seolah-olah kayak ngeklik tombol submit. Ya, kalau kalian bikin form di HTML ya, itu seolah-olah kita mensimulasikan form submit. Ya, seperti itu ya. Nah, kita coba di sini ya. Perintahnya curl min x post ya. URL-nya HTTP. Kita request kemana? Localhost 3000/ kirim ya. Routingnya kirim kan? Ya, di sini kirim kan? Routingnya kirim seperti ini. Spasi ya. Spasi data yang dikirimkan apa yang mau di-post biasanya. Nah, kita ingat lagi ya. HTTP request kode HTTP method ya. Get itu idenya adalah dia berfungsi untuk apa? Get itu untuk mengambil data. Mengambil data atau mengambil atau mendapatkan data ya. Get. Kalau post berarti berfungsi untuk menambahkan data. Ya, post. Kalau menambahkan berarti ada data yang dikirim, ya kan? Data. Nah, di sini kita contohkan salah satu bentuk data yang akan kita kirim ya. Spasi min h, hanya kecil besar ya. Saya lupa. Hanya kecil besar. Oh, h besar ya. Header request yang kita kirim itu bentuk JSON. Nah, titik 2 content type application
/json gini ya. H ya. Setelah itu kan header. H besar itu artinya headernya. Itu konten type-nya JSON ya. Terus masih min D, arti D itu data yang dikirim. _2 ini ya. Kita bentuk data berupa format JSON. Oke? Kita isi misalnya, jangan lupa kurung JSON kan kurang buka tutup ya di awali dan diakhiri itu. Kita kasih nama misal nim gini ya. Nim misal nim kan berapa? Sekarang 43 ya. 43 2022 611001. Ini siapa ini? Dimas. Padahal ngawur ya ini. Oke. Terus nama Dimas. Gini ya. Sudah cukup? Kayak gini cukup ya. Kita periksa dulu sebelum kita kirim ke server ya. Nah, belakang kelihatan ya? Kelihatan? 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 Akhirnya nggak pastikan ini request-nya. Nah, kalau X ini metodenya post, URL-nya benar ya. Nah, metodenya content type. Ini content type ini sudah pakem ya. Tentunya pokoknya seperti ini, tidak bisa ditawar. Kemudian setelah JSON masih min D itu datanya karena kita kontennya JSON ya. Ini yang dikirim maka bentuknya harus JSON. Ya, JSON. Min ini nama Dimas. Berhasil ya? Kita lihat ya. Tekan enter, jret. Oh, ada error ternyata. Apa itu? Syntax error, expected token n at position i. Apa itu? Apa yang token n? Untuk JSON-nya Tanda ini kan. Ketik gini dah. Ini ya. Oh ya ini keyword. Coba ya. Coba lagi. Enter. Masih salah. Itu info just. Di GitHub request-nya bagaimana? Saya lupa ya. Oh gitu ya. Oke. Ketiknya kebalik ya. Pengaruh nggak sih? Ini ya. Enter. Masih salah juga. Hah? Oh stringnya ini ya? Oh iya. Oh, string harus diformat string berarti ya. Oh iya iya. Betul ya. Nah, ini kan yang muncul di sisi respon dari curl-nya kan? Sorry, respon dari express yang didapat oleh curl. Kalian lihat di log itu kan di situ kalian bikin ini kan console.log kan? Ya. Kan kalian bikin console.log ya. Lihat di sisi ininya, di sisi node servernya itu ada log-log error-error pastinya. Iya, ada lognya di sini. Ini ada request header, ada request body. Nah, kita lihat di sini ya. Request header itu tadi yang minH tadi ya. Ini loh. MinH headernya itu kan content type-nya application JSON ya. Kita lihat di kembali lagi ke kodenya ya. Nah, di sini kan ngelog ya, ngelog regex.headers. Ini headernya yang dikirim oleh curl itu apa? Yang dikirim oleh klien itu apa? Ya, body itu kalau tipenya post itu yang data yang diambil itu dari body. Ya, body. Body. Di sini mana tadi? Terminalku. Nah, headernya ya ini kan hostnya. Host itu URL kliennya ya. Sorry, host itu ini hostnya server. Ya, user agent. Nah, ini kan curl ya. Kalau user agentnya Firefox dia akan nulis Firefox, Gecko apa itu ya. Except ini artinya
dia menerima header bentuk apapun. Bintang slash bintang ya, bentuk apapun. Terus content tab, nah ini kan application JSON yang kita kirim tadi. Lalu 38 ini apa ya? Apa kira-kira? 38. Ini panjangnya berapa tuh ini? Aku penasaran. Copy. 38 karakter. Pojok kiri bawah itu 38 itu. Yang ini. Ya. Jadi konten length itu mana tadi? Itu adalah panjang karakter yang dikirimkan oleh klien. 38. Ya kan? Nah, body ini adalah data yang dikirimkan. Name. Ya. Kalau kita ingin memunculkan NIM-nya tok, nah, gimana ya? Kita ngelok NIM-nya tok. Header-nya kita tutup ya. Kita print NIM-nya saja. Log request body.nim. Berhasil nggak ya kira-kira? Nanti kan log, ini kan akan ngelog di sisi server ya. Kita restart servernya. Kita request lagi seperti ini ya. Jerot. Nah, muncul ya NIM-nya. Asik ya. Request body.nim. NIM-nya adalah key ini ya, NIM. Kalau kita ganti nama berarti ya nama ini ya. Kita request curl-nya lagi, thread panah atas, enter, jebret, thread. Nah, muncul Adimas. Nah, itu tadi simulasikan get. Nah, saya ingin lihat. Itu tadi get ya. Silakan simulasikan pakai curl, tapi menggunakan get. Ya, tadi kan post, pakai get. Saya tunggu. Silakan bikin function sendiri, tapi get routing sendiri. Munculkan headernya, bodinya, terus konsol ya dalam bentuk ininya. Hujan. Ya. Nah, bedanya di sini nanti. Kalau post itu body ya. Tapi kalau lewat get itu nanti query gini. Bentuknya query. Tulisannya query. Ya, query. Kayak gini ya. Oke. Silakan. Dicoba. Silakan coba sendiri. Ayo. Atau yang mau ini mau share screen? Silakan sambil live demo. Dwiki, Dwiki share screen. Dwiki. Alvin, coba Pin. Hah? Setelah enggak apa-apa punya Pin, sambil enggak apa-apa. Pin. Alvin, share screen Pin. Ini supaya dilihat teman-teman yang lain. Share screen Pin, bisa loh? Apa? Hah? Gimana? Laptopnya? Oh, ya wes. Parat, silakan. Share screen. Atau Alif ya? Belum share screen kon. Ayo, share screen. Gak apa-apa. Hah? Ya, gimana? Ya wes, silakan bikin routing baru. Ya, routing baru. Tapi tadi kan saya contohkan bos. Sekarang bikin get, ngirim data get. Itu anggapannya kan kayak select bintang from where itu loh, where-nya. Hah? Bagaimana ya? Lihat di kode digitalnya ada. Suatu bahan saya isomu. Saya tunggu 10 menit ya. Silakan. 10 menit ya sampai ya. 10 menit sampai ya 5 menit selesai kan? 5 menit ya. 14.50. Oke ya. Wah ya betah sampai maghrib ya.
Ini melihatnya parameter wilayah. Ya, laterannya tadi. Berarti layarnya aneh kok diam saja kemarin. Lihat direkod ini, Dik. Oh, sudah. Udah bergerak. Nah, itu kan tinggal copy paste yang ini kan, copy itu. Oh, berarti. Hah? Enggak gerak. Masa sih? Freeze. Nah, panik ya komputernya. Nah, sudah. Orangnya panik, komputer saya. Oh, udah bisa. Apa? Coba ya? Apa? Oleh ada apa? Ya guys. Begitu semuanya guys. Mana? Mau request? Ya coba lock-nya. Lock. Apanya ini? Apanya ini? Oh ya. Oke. Oke, silakan yang mau yang ada kendala atau yang masih bingung, saya screen nggak apa-apa. Silakan. Adrik, silakan. Aman? Belum. Laser screen? Belum, maksudnya bagaimana? Hah? Belum routing? Saya screen ya? Saya screen, nggak apa-apa. Saya lihat. Oke, routingnya. Oke, silakan. Routingnya apa? Punya data ya? Iya. Nah, itu yang baris 28 itu app.postnya diganti get saja. Get. Nah, kalau get itu baris 33 itu kan ada baris 33 itu kan ada rec.body ya. Nah, itu bodinya diganti query. Nah, query ya. Yang bawah baris 35 itu masih body punyamu. Ganti query. Nah, silakan di save ya, save dulu. Sudah. Sekarang di stop servermu. Ctrl C. Nah, sekarang run lagi. Mode spasi enter. Oke. Nah, CMD-mu mana? CMD-mu sekarang curl ya. Kecil semua. Kok nggak usah masuk direktori, nggak usah, nggak apa-apa. Langsung ketik aja curl. Nah, kalau itu routingnya sesuaikan tadi ya, yang gate-nya sesuaikan. Apa tadi? Oh, ini yang hello world, yang data tadi yang punyamu, yang baru dibuat. Nah, itu kan data kan, slash data. Kalau slash stock itu kan berarti ngakses yang routing yang atas kan? Min X besar ya, get. HTTP dulu, HTTP URL-nya, URL hostnya ya, localhost, terus portnya slash yang ada routingnya tadi kemana?
data ya, pokoknya slash data spasi headernya spasi min h header min h besar seperti atas itu punyamu itu loh, kelihatan kan. Konten type-nya JSON aja enggak apa-apa. Konten kurang T, konten type application slash JSON. Ya, min D, data yang dikirim apa gitu ya. Oh, di backslash ya, bisa, boleh. Bisa. Oke, sudah enter. Apa itu errornya? Apa errornya apa itu? Expected after property name adjacent property. Nah, ini biasanya kayak ada format JSON ada yang salah, ada yang kurang tepat. Coba perhatikan lagi. Nggak saya pindah. Yang salah itu format JSON yang dikirim. Lihat, coba dia mati yang lain ya. Farel. Dia mati. Data JSON-nya Adriknya ada yang salah. Ayo, di Petani. Bantu Adrik nyari data JSON-nya yang salah yang mana? Ayo, di mana, Liv? Salah JSON-nya yang mana? Ada yang salah itu. Saya biar Alvin yang nunjukin, biar Alif yang nunjukin. Di mana, Alif? Errornya, Alif? Format JSON-nya ada yang salah. Di mana? Yang mana? Tunjukin di depan, maju. Di mana? Tunjukin. Masuk. Ayo. Mana, Alif? Alif. Sedangnya bingung aku. Yang mana? Salahnya di mana? Ini ada yang bikin. Salah. Salah. Benar itu. Ada yang salah, tapi ada yang salah. Saya pikir ya. Coba, Cedric, biar ada yang memang ada yang salah. Ada yang salah ini. Coba dia mati. JSON-nya. Katanya JSON-nya, format JSON-nya. Saya pikir ada yang salah. Hah? Yang mana salahnya? Ayo. Jalan yang tahu. Oke. Benar. Tapi satu. Ya, benar itu benar. Benar. Ada yang tahu di mana? Atau sudah tahu? Oke, merah. Yuk. JSON-nya belum selesai sudah ditutup. Oke, terima kasih. Enter coba, klik. Enter masuk. Betul ya? Oke. Terima kasih. Atrik ya. Makasih ya, Lip ya. Oke, saya mau share screen. Nah, itu tadi contoh request menggunakan curl ya. Dengan get dan post.
Oke, 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 oke. Oke. Nah, lihat depan ya. Di sini ada contoh-contoh bentuk konten tab ya yang umum dipakai ya. Konten tab sebagainya. Nah, biasanya kalau formatnya yang ini, kalian lihat yang ini x www form URL ini coded ini biasanya dipakai untuk simulasi ngupload data. Misalnya kalian ngupload file ya, file itu ngupload data seperti itu bisa. Ini bisa form data juga bisa. Nah, ini ada contoh macam-macam ya. Nah, kalau server ngasih respon berupa header PDF, itu halaman yang kalian akses otomatis akan ngerender jadi PDF. Kayak buka file PDF melalui browser itu kan akan load PDF kan. Nah, ini sama. Kalau headernya diberi seperti ini, dia akan ngerender sebagai PDF. Kalau image ya image gitu. Ini contoh dari content type. Sebenarnya ada banyak content type ya, macam-macam. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Silakan. Saya stop recording ya.